wabarakatuh. Acara kegiatan sosialisasi peraturan daerah Kabupaten Ende tentang pajak daerah dan optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui digitalisasi daerah, penyusunan dokumen anggaran terkait APBDes dan pemungutan pajak daerah oleh bendahara desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Camat Nahapanda, yang kami hormati Bapak Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, yang kami hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kasih Kepala Seksi Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintah Desa, yang kami hormati PT Bank NTT Cabang Ende, yang saya hormati Kepala Pajak Pratama Kabupaten Ende, yang kami hormati para kepala desa, bendahara desa, singkatnya peserta sosialisasi peraturan daerah Kabupaten Ende tentang pajak daerah dan optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui digitalisasi daerah, penyusunan dokumen anggaran terkait APBDes dan pemungutan pajak oleh bendahara desa yang kami kasih. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas penyelenggaraannya, atas penyertaannya, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita boleh hadir di tempat ini guna kita mengikuti sosialisasi peraturan daerah. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali.
sewilayah Kecamatan Nangapanda dan para bendahara desa. Singkatnya hadiri yang saya kasihi, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hari ini kita mendapat anugerah yang sangat luar biasa dan kita boleh dipertemukan dan disatukan di tempat yang sederhana ini. Kita diberi kekuatan melalui kesehatan dan kita hadir dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya saya mengucapkan selamat datang kepada kita semua peserta ataupun pemateri kaitannya dengan sosialisasi Perda nomor 2 tahun 2011 tentang pajak daerah. Sebelum kita melaksanakan kegiatan ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada kita semua hari ini, terutama para kepala desa, bahwa kegiatan ini sudah melalui koordinasi untuk kita dapat mengagendakan bersama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten ND untuk boleh melakukan sosialisasi, supaya kita mengetahui bahwa bagaimana peran Badan Pendapat Daerah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak di Kabupaten ND. Tentu ini hal yang sangat luar biasa yang harus dilakukan, karena secara rupiah Kecamatan Nangapanda perolehan pajak itu hanya dari pajak bumi dan bangunan untuk penerimaan sektor pajak daerah. Ini kurang lebih saya boleh katakan hanya 132.549.381 rupiah. Kalau dibandingkan dengan uangnya masuk ke kita, tidak seimbang. Hanya sekian persen saja, 0% sekian saja yang kita kembali kepada daerah. Nah, dari angka yang ada ini, saya dalam arahan ini saya lebih berkaitan dengan persentase perolehan pajak PBB kita untuk Nangapanda secara keseluruhan. Sudah ini terbaru tadi dari kita baru realisasi 110.569.611 rupiah, artinya baru 83%, 83,42%. Masih dari 7.852 wajib pajak yang belum adalah 903 wajib pajak yang belum menunaikan kewajibannya. Nah, kita masih punya tunggakan sebesar 21.080.264 rupiah, masih 16%. Tentu ada berbagai macam persoalan di situ, karena yang pertama, wajib pajaknya, objek pajaknya ada, tapi wajib pajaknya di tempat lain, ataupun ada persoalan-persoalan lain. Tapi ada yang ada objeknya sengaja tidak mau bayar pajak. Pada saat persoalan dia mengklaim bahwa ini lokasi saya, tetapi pada saat mau bayar pajak tidak mau bayar pajak. Ini kepala desa harus tegas juga, ya. Kita masih sekitar 21. Saya mohon izin, saya baca saja desa-desa yang mungkin belum. Yang pertama itu saya harus baca Beramari dulu. Beramari ini ada 10 wajib pajak, jangan sampai termasuk saya, Bapak Kepala Desa. Ya, kalau semesta termasuk saya, sebentar kasih tahu ke saya, ini lahan saya juga ini, Pak Kadis, Pak Kepala Badan, jangan sampai saya belum bayar. Sementara kalau 1 juta di saya, ya saya bayar hari ini. Kalau di saya, ya, kalau tidak, itu tanggung jawabnya Kepala Desa Beramari hari ini harus selesai. Harus selesai hari ini, siap toh? Ya. Kemudian Kelurahan Doroream yang tidak ada, sekitar 6, ada tidak? Siapa? Ada tidak kelurahan? Kelurahan. Nah, hari ini apapun terjadi, berapapun rupiah yang ada di kantong kasih PM, bayar hari ini. Dororea 1 mana? Belum datang. Tugasnya kasih PM Ben, supaya bawa dia uang 370.000
BL sudah, Bapak ini orang 221. Kemudian Ondrea, Bapak punya pajak di sana lagi 752.000. Benar? Hari ini kalau bawa dengan bendahara, selesaikan hari ini. Bayar. Penggat Jawa mana? Iya. Penggat Jawa kalau bilang store kembali sudah SK kepala desanya ke bupati sudah. Kalau tidak bisa bayar dia 100.000, bayar sudah. Penggat Jawa, ya ini ada tidak? Nah, bayar Pak, kasih PM. Kamu juga orang Penggat Jawa. Bawa dengan uang 171 hari ini. Referendum lagi 5 juta 694.125. Perkara paling banyak itu di referendum. Yang eksekusi tanah itu di referendum juga. Hari ini bisa tidak 5 juta sekian? Bisa. Pokoknya hari ini 5 juta lunas. Sanggaroro, dia sudah janji, mungkin agak terlambat Pak Kaban. Hari ini rencana kasih lunas Sanggaroro, tadi sudah ini. Kemudian ini Tiwe lagi 5 juta 263.000. Hari ini bisa tidak? Saya lihat tadi bendahara bawa tas semua. Yeah. Minta maaf Pak Kepala Pajak Pratama, bagi-bagi dong negara sama daerah nih. Pajaknya jangan ke negara semua, biar kita sedikitnya dapat. Kemudian ini khusus 60.000 kan deh. Bayar memang nana. Jadi ini yang ini. Kemudian berkaitan dengan materi kita hari ini, memang sebentar jenis-jenis pajak apa saja yang harus kita terima, dan mungkin lewat Pak Kadis PMD Bu Fensi, Pak Kepala Badan Pendapatan Daerah, coba kita rumus. Memang rumusnya sudah ada, saya yakin di Perda itu mengatur harga batu 1 kubik itu di dalam sudah ada pajak daerah apa belum. Kalau sudah ada, Nangapanda itu sumbangsi pajak daerah itu tinggi dari dana desa. PPN PPH itu secara sistem sudah otomatis, itu penerima negara. Tapi penerima daerah ini kita punya Bapang di sebelah ini mantan Kadis PMD. Jadi dia tahu sampai ada desa yang tidak store, itu bagaimana nih? Karena Perbub yakin 110 misalnya, pasti 10 itu ada haknya daerah di situ. Ya, hanya mekanismenya seperti apa nanti. Intinya hari ini pajak daerah itu kita harus bisa terima dari yang dana desa itu, terutama bahan-bahan lokal itu. Ya, ada beri, nah doi saya doi ke negara pati harus sumbangsi kita sedikit saja ini. Ya, saya maunya kita di Nangapanda setidaknya ada pungutan, bukan pungutan sudah diatur dengan Perda nomor 2 itu. Ya, sehingga bagaimana mekanismenya pemotongannya itu. Saya tanya dulu, bendahara ada yang pemotongan tidak? Terbawa tidak potong. Nah, tetapi kamu tidak sadar bahwa batu itu di dalam tuh ada haknya daerah itu. Tanah Roro mana? Tanah Roro potong tidak? Hah? Ada potong itu. Mary kemarin tanya mau store di mana itu? Pernah itu. Ada yang potong tidak? Benar-benar yang ada nih. Iya, namanya Upati Bajasi dekat pengadaan barang dan jasa nana. Sementara kontribusi untuk daerah nanti Bu Fensi jelaskan Ibu, ya. Supaya kami Nangapanda tahun depan itu ada penerimaan pajak daerah dari itu tuh, dari batu, pasir, kerikil dan lain sebagainya. Ya, supaya kita mendongkrak pendapatan daerah kita. Ya. Saya sepakat kalau kepala desa protes penghasilan tetapnya harus naik. Sepakat. Pak Kadis, Pak Kaban juga sepakat, Bu Fensi juga sepakat, tapi sepakat juga harus naik pendapatan ADD itu tuh, itu anggaran yang ada di daerah sini. Ya, seperti itu. Jadi Sisko DS ini kan aplikasi yang dihitung PPN aja ya Pak ya. Sehingga kami tidak rugi juga sebenarnya, mungkin sistemnya ini yang perlu kita atur. Sebentar akan dijelaskan oleh Pak Kaban.
ya, Bu Fensi juga dari pajak pertama, teman-teman lainnya yang berkaitan dengan pajak, supaya pendapatan kita itu, optimalisasi pendapatan daerah itu terus meningkat. Kita jangan 100 berpatok pada 132. Kalau saya hitung, kita ini bisa saja mau hampir 500 juta itu kalau saya hitung. Kalau pembangunan fisik di Kecamatan Nang Panda itu mau hampir 500 juta itu kita harus bisa terima dari pajak itu. Nah, ini yang belum kita lihat, ya. Dan hari ini kalau boleh, ya, para bendahara, salah satu tugasnya ibu-ibu itu tuh melakukan pemotongan. Ya, mekanismenya seperti apa nanti akan dijelaskan oleh Pak Kaban, terus kemudian Ibu Fensi sebentar. Ya, ini yang menjadi perhatian kita bersama. Terus kemudian keluar sedikit, saya mohon izin Pak Kaban, Ibu Fensi, berkaitan dengan pelaksanaan vaksin dulu. Ya, vaksin. Sebentar, besok kami sudah terima, walaupun yang mama-mama yang tidak bisa keluar itu data saja dulu, supaya biar kami sisir dari rumah ke rumah. Catat ini Bapak Desa, ya. Kemarin kami di Sanggaroro, Dorea 1 bahkan harus pakai mobil dinas jemput, ya. Melebaru ada tidak? Tidak ada. Tenebepa ada. Berapa lagi yang di atas tuh? Jangan yang sudah ada di Amerika kamu data juga. Lagi 50. Data sudah valid belum? Sudah, oke. Okay. Bopengan 63 di atas. Tender ya, lagi berapa di atas? Iya, sebentar data. Timber ya, Om Pius sudah kirim. Iya, Tive lagi 30-an. Iya, Batu Mite, Tenda Ondo, Romrea sudah semua di atas. Masih ada? Masih ada. Nanti gabung di Batu Mite. Ya, Pondorea kemarin sudah tinggal 10 yang sudah tidak bisa jalan. Ya, sudah saya oke. Ya, itu satu itu yang main bola itu capek langsung meninggal. Kedan ternyata saya sudah vaksin atau belum? Bilang belum. Ya kalau vaksin kemarin ceritanya lain. Suruh vaksin tidak mau. Bilang vaksin itu takut mati. Ya. Terus kemudian Ususoro sudah semua belum? Hampir semua, tapi yang belum mau hampir semua itu kasih data. Ke Kendera 15 kasih data. Repo-Babo ya masih banyak. Kemarin kita pergi cari lagi data semua. Ya, intinya para kepala desa data nanti hari Senin antar. Ya supaya kami bisa hari ini. Kalau hari Sabtu pelayanan di Kirirea, desa Kirirea ada tidak? Siap. Jangan lagi protes. Hari Sabtu pelayanan di atas. Siap, mau makan kok tidak makan, berarti ada pelayan di atas. Siap. Bisa? Siap. Raporendu? Siap. Raporendu terpusat di Korea. Mana pedesaan Korea? Kepedesaan Korea mana deh? Iya. Minta lokasinya di sana ya. Oh, sana tidak resminya. Jangan, bukan saya tidak, jangan protes lagi. Kemarin orang laksana ke Raporendu kamu protes tidak di sana. Sekarang nanti di sana di Korea ya. Okay. Iya sudah, jangan lagi. Iya. Nanti soal makan ada yang tanggung. Tidak kamu pikir lagi. Ya, ini ibu-ibu lagi baru datang. Orang sudah dari tadi mereka baru datang. Cepat sudah. Itu Bu Fensi punya kru itu. Tidak bawa uang pulang. Hari ini bawa uang kasih lunas pajak. Ya, jadi itu. Jadi untuk Anaraja sudah datang belum? Oh sudah. Baik. Itu yang ini. Kemudian tanggal 14 itu Pak Kades Raporendu Muci kecuali ketua Forkom Pemdesnya ada hajatan, dia minta izin. Tanggal 14 itu pencanangan Nang Panda bangkit melawan stunting. Ya. Di tanggal yang sama semua desa itu nanti materinya kami kirim. Pemberdayaan seluruh kader untuk umum materi tentang gizi, pangan sehat, ya, perencanaan perkawinan, dan terakhir peran Pokja PKK. Ya, nanti kami kirim. Di tanggal itu kita bila perlu live saja supaya tahu ada kegiatan tidak di tanggal 14 di masing-masing desa. Ya. Ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya tanya dulu,
Minggu depan pajak bisa selesai tidak PBB ini? Tidak, saya tanya yang pajak belum selesai. Biar hari ini selesai, ya toh? Kami sudah semua Iya. hanya terkendala dengan orang-orang yang terkecil di dalam hal ini. Kalau untuk masyarakat total lunas. Oke. Hanya masalah yang krusial ini yang kami tidak bisa bayar karena obyeknya ada di dalam hal ini. Subjeknya ya. Oke, baik, sudah. Saya nanti sebentar baru dijelaskan secara teknis. Intinya 1 juta lebih itu hari ini kasih bayar sudah. Intinya di situ. Nah sebentar. Kalaupun tidak nanti yang ini Bapak ini ngomong soal dermaga. Dermaga itu nanti minta di sana saja, Pak. Ini. Jadi enak kalau camatnya itu IPA, kepala desanya ambil istrinya, saudarinya pecamat, ya itu harus resiko semua hari ini. Bayar lunas semua pajak hari ini, tidak ada yang tidak bayar. Baik, ini saja beberapa hal berkaitan dengan arah saya untuk bagaimana kita berkomitmen untuk meningkatkan pendapatan di daerah kita masing-masing. Kalau pendapatan meningkat berarti penghasilan juga akan tambah, ya, terutama penghasilan kepala desa. Ya. Jadi baik, selanjutnya saya menyampaikan permohonan maaf kepada beberapa dinas yang hadir hari ini. Mungkin tepatnya ini mungkin kurang tepat. Kami mungkin hanya mau membuat situasi agak berbeda sehingga kita boleh menyatu dengan alam, sehingga kita tidak perlu di ruangan terlalu sumpek. Kalau boleh yang terbuka begini, bukan promosi, Pak. Dana dari APBD desa, APBD 2, APBD 1 maupun APBN. Semua perencanaan itu didorong dalam rangka untuk mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah. Terima kasih Bapak Camat tadi sudah mengarahkan kita. Kita punya kebutuhan ini banyak tapi uang kita terbatas. Maka banyak rencana tidak bisa digayak karena banyak rencana yang kita buat dan kita anggarkan, kita kerjakan tidak untuk mendukung optimalisasi pendapatan. Oleh karena itu Bapeda mengkoordinir perencanaan, apapun direncanakan harus mendongkrak PAD. Tinggal mengeluarkan uang untuk membiayai semua hasil perencanaan, sekali lagi untuk mendongkrak optimalisasi PAD. Supaya kemudian kita mendukung yang namanya kemandirian daerah, otonomi daerah. Intinya hanya itu saja, 25% standar nasional. Supaya kita hidup ini kemudian makan minum membiayai daerah kita. Nah ini juga harus menjadi semangat untuk teman-teman desa, karena desa itu sebuah negara. Selama ini pendapatan asli desa tidak didorong, sehingga hari ini saya sengaja hadirkan, kita koordinasikan dengan teman-teman BPMD supaya ini juga harus didorong. Sebab suatu saat dana desanya akan berakhir. Kehidupan desa selanjutnya nanti seperti apa? Itu saya hanya buka saja keran-keran. Hal yang keempat, pengawasan. Oleh karena itu inspektorat juga harus mengawasi bagaimana Bapenda mengelola pendapatan, bagaimana Bapeda melaksanakan perencanaannya untuk mendorong optimalisasi PD, dan bagaimana BPKD membelanjakan uang untuk menuju ke titik fokus yang sama, yaitu kemandirian daerah otonom. Itulah yang mendorong kita sehingga harus lakukan inovasi. Dan inovasi yang kita lakukan, Bapak Mama semua, untuk ND 11 jenis pajak daerah sekarang ini sudah berbayar online. 11 jenis pajak daerah itu, 1 ada pajak bumi dan bangunan, 2 pajak biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, 3 pajak batuan mineral bukan logam yang kita kenal galian C, 4 pajak penerangan jalan, 5 pajak sarang burung walet, 6 pajak air bawah tanah, 7 pajak hotel, 8 pajak rumah makan. Jadi kalau teman-teman sebentar kita omong tentang bagaimana biaya-biaya rapat store rumah itu masuk ke pajak rumah makan, itu makan minum rapat-rapat. Yang selama ini mungkin kita tidak pungut, ya hari ini kita harus samakan pemikiran untuk juga pungut. Ya. Kemudian ada pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak parkir. Semua sudah berbayar online. Nah, inovasi ini MOU antara Badan Pendapatan Daerah dengan Bank NTT sebagai bank persepsi, sekaligus menyampaikan bahwa sekarang kita tidak menggunakan briefing lagi. Sampai hari ini kami pantau dari Bapenda masih ada teman-teman di desa yang bayar PBB ke BNI.
Salah. Kita sudah tidak lagi berhubung dengan BRI, bukan berarti suka tidak suka, tetapi kita karena kas daerah itu ada di Bank NTT, ya sudah semua penerimaan daerah itu harus masuk ke satu titik begitu, supaya mudah untuk dikontrol oleh auditor, baik OJK, bank maupun KPK. Karena KPK juga sekarang pantau kami terus. Setiap tanggal 10 besok itu sudah harus lapor pendapatan Kabupaten ND dari Januari sampai dengan 30 November. Kemudian di November itu dapat berapa? Online, transparan Bapak Mama semua. Ya. Kemudian inovasi kita lakukan untuk di 2022 nanti, kita juga dengan teman-teman Bank NTT, kita sudah membuat aplikasi retribusi parkir dan pasar. Nanti 2022 kita akan booming, launching, supaya kemudian Bapak Mama datang ke sana parkir dan itu semua sudah. Terima kasih untuk teman-teman Bank NTT, karena dari sisi IT mereka sudah melakukan penelusuran dan banyak yang sudah dihasilkan. Sementara akan disampaikan oleh anak kita Pak Ronald. Iya, itu. Jadi ini dalam rangka untuk mencegah kebocoran. Kemudian online ini manfaatnya adalah untuk tidak tahan uang. Ini yang saya harus garis bawahi. Karena begini, ini bicara investasi. Terima kasih Bapak Camat tadi mengingatkan kita. Dan ini bukan di Nangapanda, mungkin di kecamatan lain. Karena dasarnya saya orang lapangan, ya kita datang ke sana. Ada satu fenomena saya temukan, anak-anak saya yang berbaju seperti ini datang tagih, mereka tidak mau bayar. 3-4 kali datang lapor saya, oh baik, nanti Bapak turun. Saya dengan angkat motor, saya turun sendiri. Begitu saya baru duduk, rokok baru bakar, kepala desa keluar perintah, bendahara Pak ambil itu uang pajak PBB yang kita sudah tagih dari Januari, bayar sudah Bapak tua sudah datang. Saya dapatkan itu. Bapak tagih dari bulan Mei sampai dengan sekarang, kalau Bapak belum store, itu Bapak sudah menghambat anak cucu kita berapa bulan sudah itu, dengan adanya pajak online. Itu artinya hari ini tagih, hari ini store, supaya dia berbunga juga, berbunga di kas, karena nanti itu untuk menambah PAD kita. Kalau Bapak tahan 2-3 bulan, anak cucu kita sudah rugi berapa? Yang kita pungut ini bukan untuk kita, untuk anak cucu kita, Bapak Mama, kakak adik, saudara-saudaraku semua, supaya zamannya mereka hidup itu tidak lagi susah seperti kita lagi. Cukup sudah yang kita yang susah dulu jalan kaki. Kepala Desa Beramari dulu pendamping IDT kami jalan. Ini Pak Blas ini jalan dari Nangapanda ke kamu bekas jalan kaki itu sampai keringat tidak tahu diri itu. Sekarang kan enak terus, mulai enak. Nah, dari mana? Dari pajak yang hari ini kita omong-omong. Jadi generasi sekarang harus menyiapkan jalan terbaik. Itu lagunya Bruri Pesolino, ku cari dan ku cari, selalu ku cari jalan terbaik. Ya. Agar tiada penyesalan itu kan, dan air mata. Ya, kita kelakar begitu, karena kelakar tetapi masuk akal, supaya kemudian kita kerja itu kerja yang biasa-biasa saja, robah ke kerja yang tidak biasa. Dulu di BND begitu kita terapkan Siskeodes, protes sana sini. Ini katanya sengaja begini, padahal arahnya ini, karena saya sudah tahu bahwa OJK dengan BI akan menuntut kita. Ini bicara aturan. Baik Bapak Mama sekalian, saya pikir itu yang tentang online itu, sehingga sekarang, nah saya terima kasih kepada Kepala Desa Ndoro Ria 1, walaupun dia punya pajak tadi ada yang belum lunas ya. Nah, karena BUMDes.t itu kemudian itu sudah menjadi tempat pembayaran. Hari ini saya sampaikan memang. Jadi Bapak Mama mau hari Minggu, hari libur, kalau memang sudah tagih dapat ya, kalau memang Bank NTT di Nangapanda itu tutup, jangan pusing-pusing pergi store, memang sudah di BUMDes.t itu, karena itu sudah kita buka. Jadi saya sudah berubah nama dari Yohanes menjadi apa namanya, Sakios pemungut cukai tadi, tetapi saya masih berpikir juga tentang bagaimana untuk menghidupkan desa BUMDes itu, karena nanti ada jasa pajak saya 10.000, kalau saya bayar melalui BUMDes.t berarti saya harus bayar 15.000. 2.000-nya jasa pelayanan BUMDes masuk ke pendapatannya dia, yang 1.000-nya masuk ke Bank NTT. Nanti sebentar kita dengar dari Pak Ronald. Sehingga hari ini saya sengaja bawa Pak Ronald ini, maksudnya itu karena keuntungannya apa? Untuk menambah pendapatan asli desa tadi, bagi yang sudah membentuk BUMDes, bisa dia menjadi tempat pembayaran pajak, mau pajak mana saja, bukan hanya PBB. Ndoro Ria misalnya di situ ada pengusaha pajak reklame yang pasang-pasang rokok dan lain-lain, ya sudah, tidak usah, kalau memang bank tutup ya sudah bayar saja di BUMDes.t. Itu salah satu contoh dari inovasi pajak berbayar online, real time. Artinya tengah malam pun bisa bayar pajak sepanjang. Nah, tengah malam untuk membayar pajak ya tinggal kita gunakan ini yang izin Pak Camat.
Yang ini Bapak Camat punya, nanti sebentar Pak Ronald ini. Jadi kendala kita sekarang, tadi saya diskusi dengan teman kita dari Pajak Pratama, macam rumahnya kami sudah siapkan 11 kamar untuk 11 jenis pajak. Hanya orang yang mau masuk untuk menempati kamar-kamar ini yang belum. Artinya sistem ini harus diaplikasi ke NTTP. Sebentar Pak Ronald saya minta sampaikan, supaya mulai tahun 2022 dan ke depan Bapak Kepala Desa tidak lagi pusing lagi. Tinggal saja wajib pajaknya sepanjang dia sudah memiliki NTTP, dia ada tabungan di bank manapun, ya dia bisa membayar online sehingga menghemat waktu. Mereka dari Kota Baru hanya mau bayar pajak 10.000, dia buang uang dari Kota Baru, PP sudah berapa belum makan. Itu salah satu manfaat dari pajak online ini. Memudahkan wajib pajak, mencegah kebocoran, meningkatkan PAD, begitu. Jadi saya minta tolong hari ini poin saya adalah online. Nanti secara teknis Pak Ronald akan menyampaikan itu supaya kemudian kita mulai tahun depan kalau bisa. Sebab begini, kalau satu SPPT manual yang Bapak terima itu, kalau satu tidak terbayar, itu Pemda Enda sudah rugi Rp10.000 per lembar itu SPPT yang kita terima itu. Kalau pajak online ini sudah jalan, kita tidak perlu mengeluarkan 1 sekian miliar lagi untuk kita cetak itu untuk 10.000 SPPT Kabupaten Enda. Karena kita bisa mengefisiensi, sebab sistem di kita dari admin dia akan kirim SPPT-nya langsung ke HP kita, tinggal kita bayar secara online. Kita tidak perlu lagi cetak itu SPPT dan lain-lain. Sehingga saya minta tolong bagi teman-teman kita di desa yang belum bergabung di PBB, integrasi PBB BPHTB Kabupaten Ende, ya tolong bergabung, karena kalau sudah bergabung ke itu maka begitu bayar di mana pasti terkirim kami di Bapenda, HP saya juga sudah masuk, oh desa ini sudah lunas. Kami pantaunya begitu. Sekarang Bapak mau datang meminta data yang tadi Pak Camat baca tadi itu, izin. Kalau Bapak mau datang minta data Bapak tidak perlu lagi untuk nanti besok, tidak ada. Menit ini Bapak duduk tidak lama, ini sudah keluar karena kita sudah mengalihkan dari manual ke sistem semua. Tinggal di print sehingga ketahuan mana yang sudah bayar, mana yang belum bayar, kami tahu. Karena kita sudah alihkan ke online. Baik, Bapak Mama sekalian, kita masuk ke substansi. Kemarin kita dengan teman-teman PMD dan kita bisa sepakati di 2022 pasti kebijakan Bupati ini akan dilaksanakan. Kita sudah menghasilkan peraturan Bupati tentang bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah antara pemerintah kabupaten dengan desa. Sekali lagi antara pemerintah kabupaten dan desa. Ini juga nanti Ibu PNC sebentar tolong ini supaya karena saya tidak mau ngomong desa, karena ilmu desa saya sudah buang di laut. Kalau ilmu pajak mari kita oke. Ya, saya sudah buang di laut. Sebentar nanti silakan. Sehingga nanti maksud saya adalah nanti di APBDes 2022 ya paling tidak sudah dimasukkan di dalam postur APBDes dari sisi pendapatan khusus bagi hasil pajak yang selama ini nol, ya Bapak Mama sudah harus memasukkan angka di situ. Itu kan plafon atas, katakanlah 5.000, nanti realisasinya 2.000 ya sudah namanya juga perencanaan. Karena yang real itu nanti setelah uang masuk, nanti Bapak Mama bertanggungjawab di waktu LKPJ itu akhir tahun. Begitu. Tapi tahun depan itu sudah jalan. Nah, catatan kami dari Bapeda, potensi pajak di desa yang bisa menambah pendapatan asli desa itu akan bersumber dari PBB, pajak bumi dan bangunan yang selama ini yang kita sudah lihat itu, yang namanya kitir Rp1.000 per lembar, kemudian upah pungut berdasarkan realisasi. Nah, kemudian akan ditambah dengan bagi hasil pajak daerah dan retribusi ini. Kami bahas itu, Ibu Fensi juga ada betul. Ya, yang jadi gurunya saya sudah, walaupun saya tidak kerja di PNB lagi tadi. Pak Kami bilang, kakak jangan buang di laut, kata buang di kami ada supaya kami lanjutkan. Kalau kakak buang di laut itu. Jadi itu rumusnya itu Bapak Mama semua, kami gunakan rumus waktu kita bagi ADD dan dana desa. Ada asas keadilan dan ada asas pemerataan. Katakanlah 1 miliar misalnya dibagikan untuk 255 desa, maka 60% dari 1 miliar itu bagi rata untuk 255 desa. Sisanya 40% kita terapkan asas keadilan. Artinya kalau memang di data di desa Bapak PBB-nya realisasinya naik, galian C-nya juga naik, ada retribusi mungkin desa yang ada pasar, misalnya kalau dia kelola situ ada naik, berarti asas keadilan itu Bapak akan dapat lebih banyak dari desa yang cakupannya rendah. Begitu. Sehingga ini untuk menjawab yang tadi Bapak Camat bilang, Bapak-bapak desa tuntut untuk tunjangannya naik, tapi uangnya dari mana? Ya ini mari kita hari ini kita duduk
Berbahagialah Kecamatan Nangapanda hari ini, kecamatan pertama yang turun tinggi begini banyak ya. Ya, ini karena waktu 30 menit sudah lewat ya. Nanti sebentar berkembang di dialog. Jadi yang di desa itu bagi kami di Bapenda mungkin untuk sementara ini adalah pajak galian C itu termasuk dengan PBB. Mungkin ada potensi-potensi lainnya, silakan. Nah, tetapi dengan permintaan. Karena ini sudah dibuat oleh salah satu teman kita, kepala desa. Kebetulan saya turun tagih pajak, kami diskusi dapat, maka saya berikan tip. Ada satu desa, tidak perlu saya sebutkan, dia menetapkan iuran wajib per KK 150.000 per KK. Dari 150.000 itu kemudian ada yang untuk PBB, ada yang untuk PADES. Saya bilang bagus, itu satu inovasi. Saya tanya dasar hukum sudah buat? Belum, itu nanti kamu masuk Bu itu. Idenya sudah bagus tetapi belum ada dasar hukum. Oleh karena itu pada forum ini nanti Ibu Fenci sebentar baru lanjutkan. Tolong dibuatkan dulu peraturan desa tentang sumber-sumber pendapatan asli desa. Lalu kemudian kalau dipungut serentak supaya tidak dobel-dobel, artinya pungut satu kali itu untuk desa, untuk kabupaten karena ada PBB, lalu diatur dalam peraturan kepala desa tentang pemanfaatan 150 itu, oh ini untuk PBB atas nama orang ini sebesar ini, oh ini untuk masuk ke desa, yang di desa punya silakan untuk menambah apa biar operasional perkantoran atau untuk apa ya. Ya, jadi yang nanti bagi upah pungut itu yang saya sampaikan kemarin itu saya minta Ibu Vence dengan Pak Kabit masih ini, saya bilang tidak bisa. Yang bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah itu untuk mendukung peningkatan PAD yang tadi saya sudah sampaikan di awal ada 4. Sehingga uang itu jangan digunakan untuk lain-lain. Digunakan untuk petugas perjalanan dinas RT RW atau turun tagih pajak, digunakan oleh Bapak Desa atau Kaur Desa, termasuk nanti Bapak Camat untuk ketika kita hadir rapat. Jadi hadir rapat tidak ambil lagi dari ADD tetapi nanti ambil dari pos yang bagi hasil pajak ini untuk menunjang. Jadi ini yang kita daerah memberikan uang tetapi mendorong untuk menunjang kegiatan bapak-bapak atau untuk rapat tetapi rapat yang berkaitan dengan pajak dan retribusi khusus untuk yang perbuk tentang itu. Jadi ini saya gambarkan memang karena dokumen APBD mungkin sementara disusun. Ada sebuah titipan untuk adik dari tenaga ahli P3ND sehingga hari ini juga kita hadirkan untuk karena saya tahu bahwa nanti apa dokumen RKP desa akan diverifikasi oleh adik kita, dibantu oleh teman-teman PDTI sehingga tolong apa namanya supaya dihitung betul yang soal pajak galian C tadi itu. Nanti secara teknis saya tidak terlalu paham. Kami juga ada bawa dengan Bapak Minggu saya biasa verifikasi galian C dari kontraktor dan lain sehingga sebentar kita sharing. Saya bawa tim lengkap. Jadi saya terakhir sudah. Almarhum pernah mengingatkan kita di Kabupaten Ende kita jago dalam ilmu tambah kurang kali. Kita jago di 3 tapi ilmu baginya itu kita kurang. Ini pun saya terakhir. Jadi membayar pajak ini jangan takut karena itu bukan uang pribadi kita. Kecuali PBB dia bayar kan memang dia menikmati bumi dan bangunan. Begitu. Membayar pajak khusus untuk galian C termasuk PPH PPN yang kita mengelola itu bukan uang pribadi kita, tetapi itu karena dari kontribusi kita terhadap daerah dan negara dia turun kembali, kita disuruh mengelola artinya membagi-bagi ini uang. Kalau memang itu untuk bayar pajak karena bukan bayar pajak uang pribadi toh, itu kan uang yang suruh kita kelola bayar karena nanti dia turun lagi begitu. Nah pajak ini selama ini yang kami pantau khusus yang dana desa. Nanti sebentar saya minta dari pajak Pratama karena ini adalah Menteri Keuangan yang ada di daerah sehingga tolong dijelaskan ini karena ini juga kita masih beda pikiran, sangat tidak adil. Dulu juga saya menentang betul waktu tadi saya cerita dengan beliau. Waktu dana desa baru masuk 2015, saya kan pernah mau ribut-ribut di bawah karena bilang bambu juga harus kena PPN dan lain. Waktu itu saya belum mengerti tentang pajak ini. Begitu masuk ke Bapenda diajarkan Pak Jufri, Pak Darius, oh padahal ini ada begitu. Jadi hari ini saya minta maaf atas dosa-dosa saya itu. Saya harus omong jujur dalam forum ini. Supaya kemudian kita tidak bermasalah dengan ini uang. Nah ternyata selama ini kita hanya pusat kita bayar. Tetapi daerah punya galian C kita tidak bayar. Berdosa kita untuk tanah watong. Tombu mamang berbahasa aku jauh mau. Kita ambil dia punya dagingnya kita pakai untuk membangun anak cucunya tetapi kita tidak kasih makan dia melalui pajak galian C. Bagaimana kita daerah yang mau maju?
Oke ya, saya kunci di situ. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua, bapak mama, kakak adikku semua. Terima kasih banyak. Saya sangat bahagia dengan forum ini. Saya lebih terima kasih banyak kalau tadi yang Bapak Camat bilang hari ini lunas, itu lebih baik lagi. Karena kalau Anies turun itu pulang harus bawa uang. Kalau tidak bawa uang itu tidak. Itu haram hukumnya. Biar sedikit juga tadi yang sekitar 60.000 dan lain-lainnya sebaiknya sebentar kami bawa. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada yang salah. Terima kasih. Oke, next. Ya. Perencanaan pengelolaan keuangan desa. Jadi setelah teman-teman menetapkan RKP, silakan segera melakukan evaluasi APBDes, rancangan APBDes dan penetapan APBDes. Jadi batas penetapan itu 31 Desember. Ibu sangat optimis karena Nangapenda ini memang selalu terdepan. Ibu selalu ingin mengucapkan terima kasih banyak karena Nangapenda ketika Ibu menyampaikan segala sesuatu itu cepat responnya. Beda dengan desa-desa yang lain yang ada di utara, yang ada di Kadang Lio Timur, beberapa desa seperti itu. Jadi kalau misalnya yang kami share di grup itu berarti urgent dan harus segera diselesaikan. Jangan lagi menunggu 2-3 minggu baru turun, baru datang lengkapi. Jadi kalau Ibu sudah share cepat. Responnya Ibu harap respon baliknya itu cepat. Namun memang Bapak Camat juga ini sangat semangat orangnya. Jadi Ibu juga senang. Om Blas juga semangat sekali. Jadi Ibu optimis lah untuk 2022 dokumen APBD Kecamatan Nangapenda harus sudah ditetapkan sebelum 31 Desember. Ya, jadi saat menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes, kelengkapannya Ibu rasa teman-teman sudah tahu semua Belum ada regulasi yang baru, kita masih mengacu pada regulasi yang lama. Jangan lupa membawa dokumen RKPDes karena kita harus melakukan sinkronisasi kegiatan. Ya, ini nanti peraturan desa tentang perubahan APBDes nanti kita lakukan setelah PMK keluar, PMK terbaru. Kemudian di dalam struktur APBDes itu yang termuat di dalamnya ada pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pembiayaan ini terjadi apabila ada silpa atau sisa belanja tahun anggaran sebelumnya. Jadi di tahun anggaran berikut jangan lagi diinput masuk dalam kelompok pendapatan. Silpa-silpa itu masuk dalam kelompok pembiayaan. Ya. Ini kalau Ibu bicara begini tahu semua, tapi nanti ketika di aplikasi ada saja desa yang salah menginput. Jadi tolong teman-teman bendahara, operator itu lebih teliti lagi, khususnya dalam menginput angka uang. Kadang pergi pencairan di bank 3 digit belakang itu mereka tidak kasih masuk, entah sembunyikan di mana itu. Jadi ketika akhir tahun mau LKPJ mulai bingung. Aduh Ibu ini bagaimana sudah? Ternyata setelah kita selidiki banyak yang salah menginput angka uang. Jadi tolong lebih teliti lagi teman-teman operator desa. Ya, ini pendapatan, ini kita sudah tahu lewat saja. Jenis-jenis pendapatan. Jadi untuk pendapatan asli desa itu ada hasil usaha desa, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Ini yang selalu dibumingkan oleh Bapak Kepala Bapenda dan teman-teman di Bapenda. Ketika dana desa sudah tidak ada, apa yang desa bisa buat kalau hanya mengharapkan uang transferan? Jadi harapan kami juga di dinas dengan adanya dana desa dimaksimalkan untuk mengambil atau menggali sumber-sumber apa yang ada di desa untuk dikembangkan melalui BUMDes. Silakan. Ini masuk prioritas juga 2022 anggaran untuk BUMDes. Silakan. Asal segala kelengkapan dilengkapi. Mulai dari izin usahanya, studi kelayakannya, ini semua harus diurus. Baru dilakukan penyertaan modal. Jangan sampai sudah dianggarkan kemudian kendala lagi nanti. Uji kelayakan belum ada sehingga belum bisa didanai. Ya,
Kalau untuk dana transfer, selama ini yang kita terima hanya 2 sumber, dana desa dan ADD. Namun mulai 2022 teman-teman mendapat tambahan dari bagi hasil dan retribusi. Jadi kita harus mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di Bapenda yang sudah mengalokasikan juga untuk teman-teman di desa. Tadi teknisnya Bapak Kadis sudah jelaskan. Jadi dari pendapatan daerah itu 10%-nya dialokasikan untuk teman-teman di desa. Jadi silakan desa berlomba. Siapa yang cepat menyelesaikan PBB-nya? Jadi 60% itu bagi rata, 255. 40%-nya dibagi berdasarkan asas keadilan. Jadi jangan sampai nanti angka uang sudah keluar, buku protes lagi. Jangan protes ke DPMD nanti. Silakan dengan teman-teman teknis di Bapenda dan Keuangan. Ya, kita masuk ke belanja. Jadi belanja merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Jadi untuk belanja desa ini silakan diatur berdasarkan hasil musyawarah di desa. Jadi tidak ada keputusan tertinggi di desa selain hasil musyawarah di desa. Jadi rancangan APBDes itu wajib dimusyawarahkan melalui forum BPD. Kemudian terkait tentang penyelenggaraan pemerintah desa. Jadi ini kita sudah tahu bersama bahwa di dalam aplikasi Siskeodes itu ada bidang, subbidang, dan kegiatan. Jadi di bidang itu ada 5 bidang yang boleh dianggarkan dari dana desa maupun ADD. Jadi dari dana desa itu hanya 3 bidang. Bidang pembangunan, pemberdayaan, dan bidang 5 keadaan mendesak ya. Kalau ADD 2 bidang. Jadi yang untuk retribusi tadi kita fokuskan pada peningkatan untuk pencapaian pajak. Kita sudah sepakat kemarin dengan Pak Kadis, teman-teman di Bapenda, ini jangan lagi digunakan untuk yang lain-lain. Jadi uang retribusi itu untuk biaya perjalanan dinas, pergi jemput itu pajak-pajak dari rumah ke rumah. Silakan diatur teman-teman yang teman-teman di desa, silakan membagi uang ini. Mungkin besarannya minimal 5 juta. Minimal 5 juta. Jadi bisa lebih, ya Bapak Camat, untuk satu desa. Kemarin dapat kisi-kisi dari teman-teman keuangan, mungkin bisa dengan belasan, 11-12 juta. Jadi lumayanlah untuk biaya operasional desa. Ya. Karena untuk pagu dana ADD juga kita tidak bisa berbuat banyak. Pagunya masih berkisar di angka yang sama, hanya beda koma belakangnya. Masih dengan 59 M untuk ADD. Jadi kita mau rancang untuk kasih naik honor teman-teman juga masih agak sulit. Karena kalau mau hitung dengan teman-teman yang punya luas wilayahnya sedikit lebih luas, itu mereka mengeluh karena nanti sampai dengan potong honor PPKD-nya. Jadi untuk tahun ini mungkin belum ada kenaikan untuk siltap dan tunjangan. Ya, nanti untuk bidang dan subbidang disesuaikan saja. Ya, kita lanjut dulu ya. Oke. Kita masuk ke belanja tak terduga. Jadi belanja tak terduga itu untuk membiayai kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa. Next. Lagi. Next. Lanjut. Ya. Jadi untuk kegiatan belanja tak terduga ini bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya. Yang berikut tidak diharapkan terjadi berulang dan berada di luar kendali pemerintah desa. Ya,
Kalau dari bidang belanja tak terduga, di sini juga kemarin teman-teman banyak yang salah menginput untuk BLT desa. Jadi banyak yang diinput di dalam kelompok keadaan darurat. Ini juga ketika kita melakukan kompilasi data tidak terbaca. Jadi totalannya itu tidak sesuai dengan data yang manual. Jadi untuk BLT desa itu diinputnya di keadaan mendesak. Jadi keadaan mendesak itu ada BLT desa, ada bantuan sembako, ada bantuan obat-obatan. Itu silakan dianggarkan di bidang 5. Oke, ini pembiayaan sudah. Next, kita lewat saja. Ini tadi sudah Ibu jelaskan pembiayaan desa. Oke. Ya, terkait evaluasi rancangan Perdes APBDes, Ibu rasa ini juga tidak ada kendala ya Bapak Camat ya, karena memang kita masih merujuk pada regulasi lama. Kitab suci kita masih Perbup nomor 18 tahun 2019. Jadi nanti silakan dilengkapi data-data. Jadi turun ke dinas itu bawa lengkap. Jangan sampai di sana nanti Pak Anjis evaluasi ada saja 1-2 lembar yang kurang. Akhirnya teman-teman harus kembali ke desa, ambil dan balik lagi ke kantor. Jadi kalau turun ke ED bawa lengkap, bawa dengan buku rekening, bawa dengan laporan realisasi, laptop segala macam. Oke. Mungkin itu saja yang ingin Ibu sampaikan. Nanti kita berkembang di diskusi. Dari tempat ini Ibu ingin menyampaikan ucapan terima kasih. Kalau ada kata-kata atau hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Fensi yang sudah memberikan materi. Sebelumnya yang saya hormatin Bapak Camat Vanda, kemudian Bapak Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten ND, kemudian Kepala Dinas untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diwakili oleh Bu Fenty, kemudian dari Bank NTT, kemudian Bapak Ibu perangkat desa dan Bapak Ibu yang saya hormatin semua. Jadi sebelumnya kami dari kantor pajak Pratama, jadi yang mewakili di sini untuk pajak pusat lah ya. Jadi sebelumnya terima kasih, kami udah diundang juga ke sini untuk menyampaikan mengenai kewajiban pajak di pusat. Ya. Jadi kalau kita lihat mulai dari awal postur APBN, itu kan sumber penerimaan kita itu 70% itu sumbernya dari pajak. Jadi penting lah peran serta masyarakat di sini untuk membayar pajak di sana. Karena nanti berapapun penerimaan pajak yang masuk itu nanti kembali lagi ke masyarakat juga ya, dalam bentuk misalnya untuk yang desa ada penyaluran dana desa maupun ADD. Okay. Jadi kita minta nanti mungkin kita bersama-sama membahas bagaimana kewajiban pajak selama ini. Nah kemudian dari pajak pusat sendiri sebenarnya kalau kita lihat di ketentuan undang-undang itu pun sudah dibedakan, ada pajak pusat, ada pajak daerah. Jadi itu pun juga ada undang-undangnya masing-masing. Nah dalam hal ini untuk pajak pusat sendiri itu nanti dibedakan yang mungkin Bapak Ibu sudah lakukan selama ini, itu ada PPH, ada PPN. Okay. Nah dalam hal ini nanti terkait dana desa dan alokasi dan ADD ya, itu nanti setiap berapa pembiayaan yang Bapak Ibu keluarkan, nah di situ ada kemungkinan potensi pajak yang harus Bapak Ibu pungut. Okay. Jadi sebenarnya pajak yang dipungut ini bukan atas dana desa sendiri. Okay. Jadi kalau untuk PPH itu sebenarnya kita potong adalah penghasilan dari rekanan Bapak Ibu. Okay. Jadi berapa misalnya nih penghasilan yang kita bayarkan 100 juta misalnya, nah itu kita potong ada yang 2%, ada yang 1,5%, ya tergantung jenis pajaknya nanti seperti apa. Ada 22, 23. Nanti kita coba bahas bareng-bareng di sini. Jadi sebenarnya yang dipotong adalah atas penghasilan dari rekanan Bapak Ibu. Jadi misalnya dari 100 juta nih kita pakai misalnya untuk penggunaan jasa baliho misalnya, atau jasa percetakan apapun. Nah itu kita potong nanti PP 23-nya itu sebesar 2%. Jadi dari 100 kita potong dulu nih 2%-nya atau sekitar dari berapa yang kita bayarkan.
Nah, nanti sisanya itu yang kita bayarkan ke rekanan. Jadi sebenarnya pemotongan itu atas penghasilan dari lawan transaksi Bapak Ibu. Oke. Nah, kemarin kita selama dari hari Jumat ya Bu Andi ya, kita coba dari Pratama ND coba koordinasi dengan PMD, jadi terkait realisasi dari ADD ataupun dana desa sendiri. Jadi dari 3 hari kemarin kita coba evaluasi. Jadi ada beberapa desa yang kemarin juga coba konsultasi dengan kita di kantor pajak dalam acara yang diadakan oleh PMD. Jadi ada beberapa pajak yang mungkin masih ada perbedaan persepsi ini antara Bapak Ibu bendahara dengan ketentuan di perpajakan. Nah, ini kalau kita lihat sebenarnya di kita sendiri ini ada tabel. Jadi mungkin nanti kami akan share juga ke Bapak Ibu, atau mungkin sebelumnya juga udah pernah di-share oleh teman-teman di Pajak Pratama. Jadi kalau dilihat di sini kan secara umum untuk dana desa dan ADD itu kan ada dalam bentuk belanja barang dan jasa, ada dalam bentuk belanja barang modal. Nah, kita coba bahas dulu untuk yang barang dan jasa. Jadi kemarin setelah kita cek di sistem Siskudes ya, jadi dari register kas teman-teman kemudian dibandingkan dengan register pajaknya. Jadi di sini kalau dilihat untuk belanja barang dan jasa, nah di sini untuk pemotongan terutama untuk gaji dan tunjangan. Mungkin ini ada sedikit perbedaan lah ya. Jadi gampangnya gini Bapak Ibu. Jadi kalau gaji tunjangan itu yang dibayarkan rutin tiap bulan ke perangkat desa, kemudian ke misalnya posyandu, puskesmas, itu kan perawat dan macam-macam. Itu kalau dibayarkan tiap bulan, itu Bapak Ibu lihat dulu berapa penghasilan dalam sebulannya. Kalau misalnya sudah lebih dari 4,5 juta, baru dipotong 4,5 juta per bulan. Nah, kalau kita lihat dari rincian per masing-masing pembayaran itu masih di bawah. Nah, kemungkinan untuk pembayaran yang rutin dibayarkan tiap bulan tadi itu nggak ada kewajiban PP 21-nya. Bebas lah dari pajak 21-nya. Nah, tapi kalau ini terkait pembayaran kepada peserta kegiatan, ya. Jadi ini saya tidak bertanya, tapi saya mohon pencerahan sekali lagi. Yang pertama berkaitan dengan langsung ke Pak Kaban. Yang pertama terkait pemisahan pajak. Saya harus omong lagi di forum ini, mungkin baru pertama kali dengan Pak Kaban, tapi dengan mantan Kaban sebelumnya berulang kali. Yang berkaitan dengan pemisahan pajak, yang dimana subjek pajaknya ada di desa tetangga, pemekaran dari kira, tapi SPPT dan lain sebagainya, DHKP dan lain sebagainya itu ada di wilayah kira. Dan itu menambah pekerjaan saya ketika pengiriman SPPT, saya harus pisah lagi beberapa nama ini untuk dikirim ke beberapa desa yang hasil pemekaran saya. Dari tahun 2014 sejak saya pertama ke desa juga pekerjaan sama Pak Kaban. Itu mohon dibantu untuk segera keluarkan nama-nama yang bukan warga desa untuk dipisahkan ke desa yang bersangkutan. Dengan kalian C. Ini saya harus omong Pak Kabit sekalian dengan Pak Kabit. Saya harus omong terbuka Pak. Kami bukan tidak mau bayar. Kami terserah bukan kami tidak mau bayar. Tetapi seperti apa disampaikan oleh Pak Don tadi, itu real. Saya ambil contoh Pak. Saya tidak bicara sedang desa lain, tapi saya bicara desa saya punya. Harga real, harga bupati terkait dengan material lokal, pasir dan batu gunung 241.000 per kubik. Itu harga perbuk. Sedangkan harga real untuk muat material ke wilayah desa saya itu hanya bisa muat 3 kubik Pak, lebih tidak bisa karena medan dan lain sebagainya. Sehingga saya ambil contoh Pak Kaban, 241 kalau kali 3 kubik berarti 723.000 harga satu rate. Nah, kami di atas yang harus kami bayar satu rate 750.000. Itu sudah tekor 27.000. Sedangkan ditambah dengan pemotongan pajak 20%, kami harus keluarkan uang lagi 48.200 per kubik. Kalau dikali 3, 144.600.
Kalau ditambah dengan 223.000 tadi, tambah dengan 144.000, berarti 867.600 yang harus kami bayar kepada biaya mobil. Sedangkan real yang kami RAB yang ada hanya 723.000. Sedangkan sisa harus kami tanggung, mustahil Pak. Tidak mungkin kami bayar dengan angka yang begitu besar, lalu dijumlah dengan cuma muat beberapa trayek ini. Ini real yang kami alami saat ini. Sehingga kami minta untuk penempatan harga kuarit material ini, setiap kecamatan tidak boleh sama. Setiap kecamatan tidak boleh sama Pak. Soal nanti biaya angkut dan lain sebagainya kami bisa hitung dengan harga satuan saat kami penyusunan RAB. Karena kondisi real harga material di Kecamatan Nangampenda, khusus di wilayah Kecamatan Nangampenda yang kami beli Pak, 250.000 per kubik per ini. Kami satu ini kami sudah bayar, tambah biaya mobil 350.000, tambah biaya buruh, kami harus bayar uang sekitar 750.000 Pak. Sehingga ini tolong diperhatikan supaya pendapatan pajak ini berkaitan dengan Galian C ini menjadi hal yang untuk kami orang desa ini. Sehingga seperti yang sampaikan Pak Don tadi, kami setuju harus masuk dalam harga satuan. Dan jujur hari ini kami tidak pernah masuk di harga satuan. Itu yang berkaitan dengan pajak Galian C. Itu untuk Pak Kaban. Lalu untuk ibu pensi, untuk kakek ibu, saya mohon maaf, mungkin pikiran saya ini agak berubah, tapi saya mohon pikirannya ibu terkait dengan RKPDes harus diinput ke Siswesdes dan kegiatan yang ada di APBDes harus ada di RKP.